Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuliani Lasari, NIM 031 dari kelas Akuntansi Syariah 5A. Saya akan menjelaskan mengenai strategi penghematan pajak melalui pemilihan bidang usaha. Terdapat 4 jenis bidang usaha, yaitu perdagangan, jasa, perbankan, dan lembaga keuangan. Yang pertama saya akan menjelaskan dalam bidang perdagangan. Wajib pajak yang bergerak pada usaha perdagangan dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu pedagang besar, pedagang eceran atau retail, dan pedagang eceran besar. Jadi, pada bidang perdagangan, pertimbangan wajib pajak atas pengenaan PPN perlu memperhatikan ketentuan yang berkaitan dengan 1. Pertimbangan pengenaan PKP pada perdagangan. Nah, di sini kita harus tahu PKP itu siapa. Dikukuhkannya sebagai PKP itu apabila wajib pajak yang sudah memiliki peredaran usaha di atas 600 juta dalam setahunnya. Nah, jika sudah 600 juta, maka wajib mendaftarkan diri untuk dikukuhkan sebagai PKP. Yang kedua, pertimbangan pembayaran PPN dalam perdagangan. Terdapat 6 status pengusaha. Yang pertama itu pedagang besar. Pembayarannya melalui mekanisme PKPM, pajak keluaran, pajak masukan. Yang kedua, pedagang eceran. Pembayarannya dapat memilih mekanisme PKPM atau nilai lain. Yang ketiga ada toko emas. Pembayarannya itu 2% dari seluruh penyerahan barang dagangan dan PM tidak dapat dikreditkan. Yang keempat ada eksportir. Pembayarannya menggunakan mekanisme PKPM. Yang kelima, pedagang eceran besar. Pembayarannya PPN ekspor 0%, PM dapat dikreditkan. Dengan adanya tarif ekspor atas PPN sebesar 0%, maka pajak masukan yang telah dibayarkan oleh eksportir dapat dikreditkan sehingga akan terjadi lebih bayar. Dalam hal ini dapat diminta kembali oleh pengusaha. Apabila ada kelebihan, maka pengusaha itu boleh meminta kembali. Apabila dibanding dengan kegiatan usaha-usaha ekspor lainnya yang dikenakan tarif PPN 10% ataupun tarif efektif lainnya, maka jelas kondisi ini sangat menguntungkan eksportir. Dan yang keenam, pengusaha kecil. Pembayarannya menggunakan mekanisme PKPM atau dapat memilih mekanisme PKPM atau nilai lainnya. Pengenaan PPh. Angsuran PPh pasal 25 itu sebesar 0,75% dari jumlah peredaran bruto. Nah, siapa sih yang membayar ini? Yang membayar itu WPOP pengusaha tertentu. WPOP itu wajib pajak orang pribadi. Semakin banyak tempat usaha, maka semakin besar PPh yang harus dibayarkan oleh WPOP. Yang kedua, dalam bidang jasa. Pertimbangan pengenaan PPN dibagi menjadi 2, yaitu jasa yang dibebaskan dari pengenaan PPN dan jasa yang dikenakan PPN. Ada 12 jasa yang dibebaskan PPN, yaitu jasa dalam bidang pelayanan kesehatan medis, pelayanan sosial, surat dengan perangko, dan lain sebagainya. Nah, jasa yang dikenakan PPN itu selain jasa yang dibebaskan dari pengenaan PPh, maka akan dikenakan PPN. Kemudian pertimbangan pengenaan PPh atas jasa. Dalam jenis penghasilan dividen, bunga, royalti, hadiah, itu tarif PPh-nya dikenakan 15% dari jumlah bruto, tidak termasuk PPN. Selain dividen, bunga, royalti, hadiah, itu tarif PPh-nya 2% dari jumlah bruto, tidak termasuk PPN. Yang ketiga, kita masuk pada pilihan usaha di bidang perbankan. Nah, pada umumnya perbankan itu dibagi menjadi 2, yaitu bank umum dan bank syariah. Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip konvensional atau bank yang mencari laba. Sedangkan bank syariah itu bank yang melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah atau disebut dengan bagi hasil. Nah, bank syariah sendiri itu terbagi menjadi 6 jenis akad, yaitu mudorobah, murabahah, musyarakah, salam, istiqna, dan ijaroh. Selanjutnya ada pertimbangan pengenaan PPN pada perbankan. Yang pertama pada bank syariah, itu terdapat di murabahah, salam, istiqna, dan ijaroh.
Yang kemudian di bank umum, apabila jasa pada perbankan selama terkait dengan pelayanan terhadap nasabahnya. Jadi, selama terkait dengan pelayanan terhadap nasabahnya. Itu seperti jasa persewaan atau safety box untuk umum, jasa customer credit, credit card, debit card, jasa custodian, dan lainnya. Selanjutnya, pengenaan PPh. Yang pertama, pertimbangan angsuran PPh pasal 25. Nah, angsuran PPh pasal 25 baik kepada perbankan maupun kegiatan yang lain seharusnya juga mengikuti tren di perkembangan usaha. Apabila kegiatan usahanya naik, maka besar PPh 25 seharusnya naik juga. Sedangkan pada kegiatan usaha yang lainnya, kewajiban ini tidak ada. Nah, adanya laporan triwulan tersebut, jadi itu dilaporkan dalam triwulanan ya, 3 bulan sekali. Wajib perbankan dapat segera menyesuaikan besarnya angsuran PPh pasal 25 masa berikutnya setelah laporan triwulan bersangkutan, baik itu naik maupun turun. Hanya saja kalau kegiatan usahanya mengalami penurunan, barulah wajib pajak memberitahukan penurunan dan pengurangan angsuran tersebut. Pada wajib pajak selain perbankan memang tidak dapat sanksi apabila pembayaran PPh 25 mengikuti SPT tahunannya, walaupun dalam masa berjalan usaha mengalami kenaikan, sehingga pada akhir tahun PPh 29-nya menjadi lebih besar. Yang kedua, pertimbangan pemotongan PPh. Nah, penghasilan jasa yang diperoleh perbankan yang merupakan objek pemotong PPh pasal 23 itu tidak dipotong oleh pembayaran jasa tersebut. Nah, pembayaran bunga utang dari debitur dari berbagai penghasilan jasa lain yang diberikan oleh perbankan. Demikian juga dilakukan pemotongan PPh pasal 23 atas jasa yang dilakukan bank konvensional sama dengan bank syariah sepanjang penghasilan tersebut merupakan jasa perbankan, bukan transaksi jual beli. Yang keempat, pilihan usaha di bidang lembaga keuangan. Terbagi menjadi 6 kegiatan usaha di dalam bidang usaha keuangan, yaitu pertama, dana pensiun, kedua reksadana, ketiga modal ventura, keempat ada leasing, kelima asuransi, dan keenam koperasi simpan pinjam. Nah, dalam pengenaan PPh-nya bisa dilihat di slide ada 3 ya lembaga keuangannya. Yang pertama perbankan. Dalam jenis kegiatan jasa perbankan, jasa lain yang tidak terkait pelayanan nasabah, pelakuan PPh-nya tidak terutang. Yang kedua, leasing dengan hak opsi. Dengan penyerahan jasa yang terkait transaksi leasing, dilakukan tidak dikenakan PPN. Yang ketiga, leasing tanpa hak opsi. Jenis kegiatannya itu penyerahan jasa yang terkait transaksi leasing, pelakuan PPh-nya tidak dikenakan dikenakan PPN. Sedangkan pengenaan PPh-nya, pajak penghasilan terutang pada kegiatan usaha di bidang lembaga keuangan hampir tidak berbeda antara satu dengan yang lainnya, yaitu dihitung dari penghasilan kena pajak yang diperoleh dari semua kegiatan usahanya, di mana ini dijelaskan di PPh pasal 25. Sekian dari saya mohon maaf jika ada kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.